lihaulim minal ahwali muktahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlil jud. Amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma amin. Belajar dari Imam Bukhari ini bukan hanya sekedar dawuhnya beliau, bukan hanya sekedar tulisan beliau, entah itu dalam Sahih Bukhari atau kitab-kitab beliau yang lain. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana kita mendengar informasi tentang beliau. Saya telah merekam dan mengumpulkan info-info, Pak, termasuk dari murid-muridnya Imam Bukhari, termasuk dari murid-muridnya Imam Bukhari. Apa komentarnya? Mulai dari kebiasaan sehari-hari, kepribadiannya, itu mencerminkan sunnah beliau. Mulai dari ibadahnya, sholatnya, Pak, Masya Allah. Dan beliau, kata muridnya ini, di belakangnya kalau jadi makmum itu, jelas beliau melafalkan niatnya. Maghrib contoh, sholli fardul maghrib. Imam Bukhari loh, melafalkan. Yang kata orang bid'ah itu loh, yang kata orang-orang sebelah bid'ah, itu Imam Bukhari melafalkan. Karena melafalkan itu belum sholat. Mau ngapain aja sebelum sholat boleh buatan. Buka HP boleh buatan. Boleh. Nyopo koncone sebelah boleh buatan? Boleh. Wong sebelum sholat. Nguco nopo mawon wong sebelum sholat. Jadi melafalkan niat itu belum sholat, Pak. Kapan niatnya? Ketika takbir bersamaan dengan niat di hati. Jadi itulah yang disebut dengan muqtarinam bi fi'lihi. Niat itu muqtarinam bi fi'lihi, bersamaan dengan kelakuan. Saya juga heran kalau ada orang, loh, melafalkan niat itu bid'ah. Loh, itu kan belum sholat. Mau ngapain kek sebelum sholat? Ya boleh-boleh saja. Kenapa Imam Bukhari melafalkan niat itu, dikeraskan? Karena kata beliau menambah konsentrasi. Bahwa saat itu saya, ya Allah, akan sholat maghrib.
Jadi dilafalkan dulu. Sholli fardhul maghribi. Maghrib. Nah, jadi saya biar konsentrasi. Ya. Itu mulai dari takbirnya, Pak. Kata muridnya lagi, Imam Bukhari itu kalau subuh, Pak, ya, enggak pernah meninggalkan kunut selama hidup beliau. Imam Bukhari. Ini kan belajar kitabnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu selama hidupnya tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Apalagi witir. Enggak pernah meninggalkan kunut subuh. Selalu istiqomah. Yang kata orang sebelah bid'ah. Imam Bukhari selalu kunut subuh. Dan beliau andaikan makmuman nang wong sing mboten pakai kunut. Ya, beliau ya ndak salat lagi, ndak salat lagi. Dalam menghormati perbedaan. Kalau beliau pas kebetulan jadi makmum, imamnya kunut, beliau angkat tangan, doa juga. Kalau kebetulan beliau jadi imam, beliau kunut. Tidak pernah meninggalkan. Dalam kesehariannya beliau itu. Dan dalam Bukhari itu juga dikatakan para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi itu sampai hafal apa yang dibaca itu gara-gara mendengar Rasulullah wiridan. Jadi tidak diam jekidek mboten. Sing diam jekidek niku niru sinten? Mbok gak ero. Yang jelas Rasulullah dalam kitab Bukhari wiridan dan sampai didengar oleh saf, tidak oleh jamaah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Sampai sahabat itu hafal, Pak, karena dengar Rasulullah. Begitu juga Imam Bukhari kalau ngimami, tidak jekidek, Pak. Kan ono wong ngimami terus mari ngono diem 1000 bahasa ngadep jamaah matane niku mentolote ngene-ngene. Lha opo ngono lho. Jekidek. Lah ini sapa sing jekidek? Wong Imam Bukhari mawon lek ngimami pasti nuntun jamaah. Sehingga jamaah yang tadinya tidak hafal bacaan-bacaan setelah sholat sampai menjadi hafal gara-gara mendengar Imam Bukhari ngimami itu dikeraskan. Astaghfirullahaladzim yo gak njerit-njerit mboten. Astaghfirullahaladzim gak ngono. Ngono sih ngono tapi ojo ngono. Wong Gusti Allah ora budek kok. Ya. Biasa saja. Yang penting jamaah mendengar. Sehingga yang tadinya ada yang tidak hafal menjadi hafal. Betul, Pak? Sahabat ditanya, apa sampean langsung diajari, disuruh ngapalno? Allahumma la mani alima atait, wa la mu'ti alima manat, wa la rada lima qadait, wa la yanfa'udal jadd mingal jadd tadi? Mboten, saya mendengar imam sehingga saya sampai hafal katanya. Masya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa sampean menghafalkan diajari langsung? Enggak. Saya mendengar Rasulullah baca seperti itu. Saking seringnya sampai saya hafal katanya. Itu ada di Bukhari, Pak. Makanya talah le ono pengajian itu nderek merengakan muru salam mule paling kelon adem-adem ngene paling yo turu maneh
Ingat Pak, majelis seperti ini mulianya luar biasa. Penjenengan mirengaken ngene tok lho. Pahalane iso ngalahno salat sunnah 100 rakaat. Pinten menit sih kita ngaji ini? Kok asih masalah, kok cik emen wae gak cik. Berapa menit kita ngaji? Ngoten niku lho, iso ngalahno orang salat sunnah 100 rakaat. Sik akeh panjenengan ngaos ngeten iki. Waruwiya an ibn al-Qasim rahimahullahu ta'ala annal annal isti'adata a'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim innallaha huwas samiul alim bismillahirrahmanirrahim. Nah, lengkapnya ngoten. Niki bisa dibaca keterangan juga kalau mau bepergian Pak. Yang penting kita ucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah 3 kali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Siapa yang membaca itu mau bepergian, mau lungo, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya ya, hudita, kufita, wawukita, dikatakan begitu. Orang yang membaca tadi itu 3 kali setiap mau bepergian, dikatakan yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hudita, engkau tak akan sesat. Kau selalu diberikan petunjuk sesuai map dan titik. Tan arek sakniki. Dan jenengan pesan Grab lho Pak. Sesuai titik Pak. Ya. Entah titik Sandora, titik Puspita, titik Kartika, macam-macam. Yang kedua, kufita. Wa kufita katanya. Orang yang membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah itu, yang kedua, kufita, kau akan dicukupi oleh Allah, enggak bakalan kekurangan bontot. Nah, kula biyen SD niku sering diajak. Lali lek ana mic rek. Lali lek ana mic. Yuqalu lahu hudita, kufita, wa wukita. Telun dikatakan kepada dia. Ya. Jadi yang pertama, hudita, kau tak akan sesat. Kau pasti diberi petunjuk oleh Allah. Lek sakniki sesuai map. Yang kedua, kufita, kau akan dicukupi oleh Allah, gak bakalan kekurangan. Gak kekurangan bekal, gak kekurangan tenaga, kau akan dicukupi oleh Allah. Pian kula sek cilik niku lek bepergian lunga-lunga niku. Ya, sak keluarga mak geruduk Pak pian niku. Kula sek cilik niku. Numpake napa? Pickup. Tapi ditutupi, pickupnya ditutupi belakang itu Pak, rapi, ana kursi ini, bolak-balik diprit sama polisi. Nggak boleh ngangkut orang. Nah, jadi supir paman saya bilang, loh ini bukan orang Pak, ini ponaan.
ini mertua, ini orang tua, ini Mbak Yu, ini bukan orang. Biasalah pikir orang tulisannya Pak ya, dilarang ngangkut orang. Loh, ini bukan orang Pak. Ini kakak, ini Mbak Yu ya, ini ponaan, ini bukan orang. Siapa bilang orang? Bolak-balik di polisi. Lah itu bawa bontot. Bontotnya biasanya lontong hiji, telur loro. Napa maneh masing-masing itu. Terus sabur, napa sabur. Bahasa saya sabur, Pak. Kalau kata orang Malang serundeng. Sing enak niku, campur abon biyen. Bontot. Engko misalnya dari Bondowoso mau ke Blitar gitu, engkau di bawah pohon besar rindang gitu berhenti, beber keloso. Bahagia itu sederhana kok. Kumpul keluarga, maem bareng. Ya Allah, nikmatnya ke ubun-ubun. Masih mek lontong siji, telur loro. Masing-masing. Ya, Masya Allah. Itu sudah nikmat. Sudah nikmat. Ini yang disebut kufita. Kau akan dicukupi oleh Allah. Ya, kau akan dicukupi oleh Allah. Yang ketiga, hudita, kufita. Yang ketiga, apa tadi Pak? Wawukita. Lah ini yang ketiga. Kau akan dijaga, dilindungi oleh Allah. Barokahnya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Enggak usah bepergian jauh, Pak. Jenengan keluar rumah lho. Katinang toko tumbas nopo, baca. Kau akan diberi petunjuk oleh Allah, kau akan dicukupi oleh Allah, kau akan dijaga oleh Allah. Wa wukita, kau akan dijaga, dilindungi oleh Allah. Baca itu, biasakan baca itu. Apalagi mau keluar rumah itu, mau bepergian jauh, atau mau ke kampus, mau ke kantor, mau kemana lah, mau yang tani mau ke sawah, yang pedagang mau ke pasar, baca itu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. 3 kali. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hudita, kufita, wawukita. Ya. Jadi Bismillah itu Masya Allah. Ada cerita ini Pak. Orang yang dulu itu dididik Bismillahirrahmanirrahim, dididik Bismillahirrahmanirrahim. Wah pokoknya penuh full Bismillah. Istrinya ini seorang perempuan, suaminya itu sampai juambak pol nang istrinya itu. Soalnya bolak-balik Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih ngene iki minuman. Ini minum, jadi ini suaminya. Ya, makasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mesti aile minum. Alhamdulillah. Terus nutup Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat suami ini mas muangkal Pak. Di kamar pura-pura tidur suaminya. Suaminya ini pura-pura tidur. Lah, istrinya ini ahli ibadah, terus selalu berzikir. Amalannya itu tadi. Setiap gerak istrinya penuh dengan bismillah. Suaminya bajingan. Kok pas ketepaan ngono. Suatu saat suaminya pura-pura tidur. Mari ngene jare suaminya. Awas kon. Wes pura-pura tidur, istrinya masuk kamar mau mandi. Sehingga semua dicopotin. Antinge, kalunge, cincinnya, gelangi, taruh di adah khusus emas itu, taruh lagi di lemari, piyambake kejeding ke kamar mandi. Suaminya bangun, anjane pura-pura nggih. Buka lagi lemari itu, Pak.
mas-masane diadah niku wau dicukuk dibuang ke sumur. Biyen sumur sik durung ana PDAM. Kon panganan bismillah. Nah, dibuang ke sumur diganti ulo cilik niku lho. Ambek pancene bajingan. Nang bojone dhewe wae tega. Nah, diganti ulo, tapi ulo sing berbahaya, masih cilik. Masih kayak ngeten lho, Pak. Tapi ini berbisa ulo ini. Taruh di adai emas istrinya. Emas masane dibuang ke sumur. Mari ngono piyambake pura-pura tidur lagi. Ingin tahu reaksi dan ketakutannya istrinya itu loh. Loh ini loh, bojo gak kena ini, koclok niki. Bojo kok tega menang istrinya. Lah, istrinya itu full apa tadi tawakalnya itu kepada Allah itu luar biasa. Mandi, Pak, didolimi koyok ngoten. Mandi kayak biasanya, selesai ke kamar, pasang rok ya baju. Ya sudahlah biasanya, mari mandilah kelamben. Mari ngono pipas mau masang mas-masani maneng. Mulai dari masuk kamar itu bismillahirrahmanirrahim. Suaminya yang pura-pura tidur itu panganan bismillah itu. Ya Allah, buka lemari mau pakaian itu bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya amalannya bismillah. Bismillah tok. Istrinya itu. Nah, baju sudah selesai, tinggal masang mas-masane wae. Buka, diambil ada niku emas itu. Suaminya tuh nginceng-ngeten. Pas tak inceng niku suamine ngene. Ditelok it panganan bismillah. Jadi dia itu girang kalau istrinya ketakutan, istrinya susah. Kok ono ya bojo ngoten ya. Ya ono lha iku. Koclok tenan. Buka apa mas-masan ini ya tetap bismillahirrahmanirrahim. Pak, dipasang kalungi bismillahirrahmanirrahim. Gelangi bismillahirrahmanirrahim. Sampai lengkap. Langsung terpelentang terperanjat suaminya itu. Loh kok osik ono? Mang wis tak buak, tak ganti ulo. Loh kok tadi emas maneng? Loh kok balik maneng masih? Dalam hatinya berkecamuk. Barokahnya bismillah. Loh kok suaminya mencelat dari tempat tidur itu, Pak? Langsung sujud di kakinya istrinya itu nangis. Nah, ini barangkali bersama dengan hidayah Allah ya. Yang tadinya bajingan, tak tadinya hatinya keras macam-macam. Luluh, Pak. Nangis di kaki istrinya itu. Loh, Pak, ono apa toh? Alah gak ngerti suaminya. Dikirain acting, syuting film apa-apa. Mau dianggap istrinya CEO apa? Ya, pimpinan perusahaan di Tiongkok. Akhirnya nangis di kakinya istrinya. Kata istrinya, "Loh, Pak, ngapain sih? Kok dungaren nangis-nangis barang? Bukan air mata buaya ta?" Ora, maafin aku. Saya cerita kenapa? Saya mau baca syahadat, mau ajarin aku tentang Islam, saya ajarin aku tentang sholat, ajari aku, wah macam-macam lah. Pokoknya taubatan nasuha ini suami ini. Kata istrinya, alhamdulillah dapat apa ini abang ini. Dapat hidayah ini. Akhirnya cerita, kenapa bang kok kok moro-moro ngono, ono apa jalarane? Cerita, Pak. Cerita seperti itu tadi ceritanya. Atas izin Allah, emas yang dibuang tadi itu
Diambil malaikat paling Pak ya, barokahnya bismillah itu. Barokahnya bismillah. Emas yang sudah dibuang loh Pak, kembali lagi ke ada itu dengan izin Allah. Ulone untung gak nyokot bojone, gak nyokot suaminya. Tapi hilang. Kemudian barokahnya bismillah itu apa? Dengan izin Allah. Hal-hal seperti ini mudah bagi Allah, kecil bagi Allah. Idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang tidak mungkin bagi Allah itu Pak. Apalagi mek balekno masing di gua. Kecil bagi Allah. Kemudian dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Terus dia tumbuh menjadi muslim yang taat, muslim yang baik. Malah niru amalane bojone niku wau. Niru bismillah. Enggak lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain aja. Kamis malam Jumat, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ngono. Itu doanya Pak Zakaria itu. Ya. Jadi tidak lepas dari bismillah. Jadi kemudian kalau lebih lengkapnya itu dalam riwayat Imam Ibnu Abbas annahu qala, dia berkata awwalu ma nazala Jibril ala Muhammadin faqala qul ya Muhammad. Ketika awal-awal pertama turun malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril turun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad, faqala Jibril berkata, qul, katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, asta'idu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Summa qul, kemudian habis itu katakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Kalau kebiasaan Nabi pas mau keluar itu, mau bepergian, Nabi selalu berkata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bahkan adalah dalam riwayat yang itu a'udzu billahi min adalli au udil. Dari kesesatan atau disesatkan. Au azilla au uzilla. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari kepeleset atau dipelesetkan. Au adlam au udlima au adlama. Dari kesesatan, dari kezaliman atau didolimi. Ya. Jadi minta berlindungan kepada Allah begitu. Alayyah kepadaku. Jadi Nabi itu full doa. Itu bukan nabinya minta selamat, sudah selamat Nabi. Minta perlindungan Allah, sudah dilindungi Nabi. Kenapa kasih butuh doa-doa ngoten niku? Kanjeng Nabi niku sejatine ngurui ummate. Kersane kula jenengan niku napa? Maos niku, Pak. Misalnya Kanjeng Nabi tak pernah lepas setiap habis sholat itu mesti moco ayat kursi, pasti itu. Tak pernah ditinggal oleh Nabi. Karena sejatinya kata Nabi, antara kita dengan surga itu wis cedek banget, hanya terhalangi urip ngoten mawon. Andaikan baca ayat kursi mati langsung surga, Pak. Nah, jadi Nabi itu tidak pernah lepas. Setiap habis sholat itu pasti Rasulullah moco ayat kursi, pasti itu. Ya. Yang meriwayatkan siapa? Bukhari, Pak.
Bukhari. Ini yang kita kaji nih. Makanya imam itu selalu mengingatkan, ayo baca ayat kursi. Cuma gak ngomong ngono, moro-moro diwaca, didengerin sama jamaah, ditiru. Seperti lagi saya baca tadi, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang diucapkan Nabi. Itu selalu diucapkan oleh Nabi. Apalagi tadi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu. Adapun laqad ja'akum itu sahabat atau ulama nambah, dan Rasulullah setuju, dan Rasulullah ridho. Nek maos niku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maos niku fadilahe sakjane ping 7 sakjane. Habis sholat itu ping 7 maos niku sakjane ping 7. Cuma kula mikir daripada gak blas masih sepisan mboten napa-napa. Paham nggih? Fadilai napa? Fadilai disayang Rasulullah. Disayang Kanjeng Nabi. Disayang Kanjeng Nabi, Pak. Jadi panjenengan setiap mari maos maca napa? Sholawat, terutama di Ar-Raudhah atau di Masjid Nabawi, kan sunnahnya memperbanyak sholawat toh. Nah, tutup dengan ini sebelum ke hotel. Tutup dengan laqad ja'akum. Rasulullah itu demen, tersenyum, sayang datang wong sing maos niki. Nah, seumpama jenengan budal umroh terus ngejak kula umpama terus ngriko kita biasanya lagak Surabaya Madinah atau Jakarta Madinah kan biasanya ngoten. Nah, kita suwan datang Kanjeng Nabi dulu, kalau nuwun datang Kanjeng Nabi dulu. Itu enaknya kalau umroh atau haji ke Madinah dulu gitu, Pak. Enaknya begitu. Iso kula nuwun dulu ke Kanjeng Nabi, iso salam takzim, penghormatan kepada Rasulullah dulu. Ya. Mari ngono, entah itu di Masjid Nabawi atau bisa langsung ke Raudhah, Masya Allah. Jenengan sunnahnya kalau di Madinah kan memperbanyak napa bau? Sholawat. Nah, sebelum jenengan kembali ke hotel, tutup dulu. Baca sholawatin jenengan itu tutup dulu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wal arsyil azim. Tutup. Entah ini kun jenengan mundut sing 7 napa mundut sing ping 3 napa menjenengan lek susu di mundut sepisan, disayang Kanjeng Nabi. Yang kedua, insya Allah awet urip. Insya Allah awet urip, panjang umur. Wis lakukan ini aja. Pernah cerita ulama di Pamekasan, Madura. Ada seorang kiai punya amalan ini, Pak. Jadi gak mek subuh tok, Pak. Pun sholat 5 waktu niku ping 7, gawe wiritan sama beliau. Gak mati-mati sampai ratusan. Waduh. Anunya, umurnya itu tertua di sana. Nah, pada waktu malam itu mimpi
Mimpi didatangi, dirawi Kanjeng Nabi, Pak. Mimpinya itu dirawi apa? Kok gak muni-muni ya? Hah? Kirain rusak. Kok gak muni-muni? Tak lanjutkan boleh nggih? Lah terus piyambak niku Kiai Pamekasan Madura yang ratusan sudah umurnya, malamnya itu mimpi dirawi Kanjeng Nabi, Pak. Dirawi Kanjeng Nabi. Disebut jenenge. Fulan, dalem Kanjeng Nabi. Kon gak kangen aku ta? Gak selak ketemu aku. Jare. Nggih kangen Kanjeng Nabi, kula nggih kepingin panggih jenengan. Mulai sesuk ojo maca iku. Dipenging. Mulai sesuk ojo maca iku. Ojo maca napa, Pak? Bau. Laqad ja'akum sebagai wiritannya beliau itu. Wis mulai meneh ojo maca iku maneh. Nggih Kanjeng Nabi. Akhirnya bangun niku apa oh ya Kanjeng Nabi kok ngelarang maca iki. Iki kan bacaan wiritan saya. Kok disuruh leren? Begitu leren, Pak, besoknya mati, meninggal. Akhirnya ketemu Rasulullah betul rohnya. Ya Allah, sampai gitu loh, Pak. Jadi ini nggarai panjang umur ya disayang oleh Rasulullah. Ngamal apa wau, Pak? Bener. Jadi kirain turu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini apa namanya? Dibaca, dijadikan amalan. Lek jenengan sibuk, jenengan tidak ada waktu, pokoknya saben-saben mantun sholat jenengan sempatkan masih satu kali, sempatkan 2 ayat terakhir surat At-Taubah nggih. 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Kalau tidak keliru itu, jenengan baca nanti, buka, hafalkan. Ya perlu Qur'annya difotokopi, ya, terus tempelno di tempat sholat jenengan di rumah. Difotokopi, bawa ke maestro, dipergede. Ya. 2 ayat itu digedekke, ya, ditempelke, dibacake. Ya, biar hafal ke ya. Biar hafal. Pokoknya maos niku. Ya, maos niku. Jenengan selama masa-masa menghafal, pokoknya jenengan setiap sholat sunnah surat ini gimana? Biar latihan hafalan. Surat ini gimana? Misalnya usolli sunnatan qobliyatad duhri, misalnya salat sunnah sebelum duhur, setelah Fatihah, ya, setelah Fatihah rakaat pertama laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ruku. Rakaat kedua setelah Fatihah, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Setiap habis salat sunnah suratnya niku sing jenengan hafalno niku. Biar napa? Biar hafal betul. Ya. Tolong saat menghafal panjang pendeknya juga dihafal. Kan wonten kadang ngimami, ya. Karena awalnya menghafal itu dia tak peduli dengan panjang pendek. Begitu dia ngimami,
Sing panjang dibaca pendek, sing pendek dibaca panjang. Yang biasa ndak dengung dibaca dengung. Lah ini. Jadi saran gue loh ya, lek ngapalno, hafalno pisan tajwite. Makanya Allah bilang dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila, gitu. Bacalah Quran itu secara tartil. Loh, tartil itu nopo? Sesuai dengan ilmu tajwid. Jarang imam memperhatikan itu, Pak. Saat dulu menghafalkan itu, dia tak peduli. Endi sing dawa iki? Endi sing kadang-kadang niku, Pak, lupa. Jangankan kok imam-imam kita, Syekh Sudais, imam besar Masjidil Haram saja keliru. Pas imam itu loh, sing ono celereti koyo alis niku Pak, lak dawa to. Mat muttasil, mat wajib munfasil, ya kan? Ya kan? Mat wajib muttasil, mat itu panjang. Misalnya, itu dibaca. Loh, kok ngene? Loh, saya kadang, loh, kok baca gitu pendek. Lupa dia. Ya, kalau di situ ada panjangnya. Makanya lek ngapalno niku dihafalkan juga mana yang panjang. Mari panjang ono tasdid kayak tadi saya ngimami soh, ya kan? Ya, tadi itu. Jadi panjang baru tasdid. Itu diperhatikan betul, Pak. Sak tasdite, sak tondo panjangin diperhatikan. Nah, dalam ngapalkan itu. Soalnya apa? Lek kadung pun hafal, tapi awalnya tidak memperhatikan panjang pendeknya, yakin kula niku. Bolak-balik dibenahi niku keliru maneh. Ada di kampung, Mas Imam, niki panjang lho nggih. Siap Ustaz. Siap ngoten. Ngimami. Keliru maneh. Agor maneh. Tadi kok dibaca pendek. Oh, Masya Allah, terbiasa loh. Terbiasa sing salah sejak dia menghafal. Tapi sejak dia menghafal itu, yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang, bener lah. Itu bener selamanya, Pak. Bener selamanya. Akan bener selamanya. Nah, soalnya ngapain gitu, aduh, tergantung awalnya. Saestu nih. Ya. Jangankan kok kita, Imam Masjidil Haram aja keliru panjang pendeknya. Jadi mudah-mudahanlah kita mampu mengamalkan, ya, menghafalkan. Caranya biar hafal betul, diwoco pas jenengan salat sunnah. Pas diwoco niku ba'diyatal isya, misal usolli sunnatan ba'diyatal isya. Allahu Akbar habis Fatihah rakaat pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rakaat kedua setelah Fatihah, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Suwe-suwe hafal dewe dengan benar. Sanggup kira-kira? Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah manfaat, dan kita mudah-mudahan mulia di dunia, mulia di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah was salamah ditiru Pak, wal mu'afatah ad-daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma, niki bareng.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.